Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremon Marasal. Saya ber-NPM 22520111198. Saya akan menjawab soal UAS hukum Islam. Yang pertama, status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dari individu yang bersangkutan. Yang pertama itu ada yang bersifat wajib. Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial, sedangkan bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina. Kemudian ada sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Kemudian ada makruh. Hukum nikah makruh, hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah, ibadah sunnahnya akan terlantar. Kemudian ada mubah. Mubah adalah seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina. Maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah, beribadah sunnahnya tidak sampai terlantar. Kemudian ada haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Kemudian sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Itu satu, ada syara seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. Kemudian ada akad seperti akad jual beli, hibah dan wakaf dalam pemindahan hak milik. Kemudian ada kehendak pribadi seperti janji dan nazar. Kemudian perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang atau melunasi hutang orang lain. Kemudian perbuatan yang menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan milik seseorang. Tujuan kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi dalam Islam. Tujuan ekonomi itu yang pertama adalah membuat upaya mengumpulkan bekal di akhirat dan kehidupan di dunia dan menjadi lebih seimbang. Kemudian untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti peraturannya yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian juga mencakup untuk menjaga perekonomian berjalan baik, sejahtera tanpa ada kekacauan. Kemudian juga tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan persaudaraan. Kemudian yang terakhir adalah untuk mencapai kesetaraan atau keseimbangan distribusi pendapat. Kemudian apa yang saya ketahui mengenai hukum perikatan Islam? Hukum perikatan Islam adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ar-Ra'yu yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Hukum bercerai di dalam Islam itu terbagi berbagai macam. Itu yang pertama ada yang wajib. Bercerai menjadi wajib hukumnya dalam Islam dikarenakan adanya perpecahan yang tidak mungkin untuk disatukan kembali antara suami dan istri. Kemudian ada yang bersifat sunnah, disunahkan, yaitu talak yang disebabkan karena sang istri tidak memiliki sifat afifah atau menjaga kehormatan diri dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama serta sulit diperingatkan. Kemudian ada yang bersifat makruh. Bercerai hukumnya makruh apabila talaknya tidak memiliki sebab yang jelas dan pernikahannya masih memungkinkan untuk diteruskan. Kemudian ada yang bersifat mubah. Bercerai hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila suami istri memiliki tingkah laku akhlak yang buruk serta
berdampak negatif jika keduanya terus bersama. Kemudian yang terakhir ada yang bersifat haram. Perceraian bersifat haram misal katanya menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas, menceraikan ketika suami sedang sakit atau sakit yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta pusakanya, atau menceraikan istrinya dengan talak 3 sekaligus atau talak 1 tetapi disebut berulang kali.